Hai, perkenalkan nama saya Putri Eksamini Zibua dengan NIM 190519018. Program studi PG PAUD. Di sini saya akan menyampaikan faktor-faktor penyebab anak berkebutuhan khusus atau sering disingkat ABK. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ABK. ABK adalah anak yang banyak memerlukan kasih sayang, baik dalam rumah maupun di lingkungan sekolah. Lalu pertanyaannya, mengapa ABK memerlukan kasih sayang yang lebih? Itu dikarenakan ABK memiliki banyak hambatan dalam pertumbuhannya dan memiliki kebutuhan khusus yang berbeda pada anak umumnya. Saya akan menjelaskan beberapa faktor-faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, faktor prenatal adalah kelainan anak semasa dalam kandungan atau sebelum proses kelahiran. Kejadian tersebut disebabkan oleh faktor internal, yaitu faktor genetik atau faktor keturunan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor ini berupa ibu yang mengalami pendarahan, bisa disebabkan karena terbentur kandungannya atau jatuh sewaktu hamil, atau memakan obat-obatan yang dapat mencederai janin dan dapat menyebabkan kekurangan gizi pada janin. Ada pun beberapa hal yang dapat terjadi kelainan pada bayi. Yang pertama, infeksi kehamilan. Infeksi ini bisa terjadi diakibatkan karena virus. Kedua, gangguan genetika. Ketiga, keracunan saat hamil. Keempat, penyakit TBC. Kelima, toxoplasmosis atau virus dari binatang. Yang kedua, faktor prenatal. Prenatal adalah masa di mana terjadinya proses kelahiran. Usia kehamilan yang lebih dari 10 bulan. Hal ini bisa dikarenakan air ketuban menjadi zat-zat kotor yang berbahaya bagi janin. Dan usia prematur 6-8 bulan kehamilan, hal itu akan menyebabkan bayi mengalami kekurangan atau kelainan pada tubuhnya. Ketiga adalah faktor pasca-natal. Pasca-natal adalah kelainan anak setelah dilahirkan sampai dengan usia perkembangan selesai, kurang lebih usia 18 tahun. Ini dapat terjadi karena kecelakaan, keracunan, tumor otak, kejang-kejang, diare di masa bayi. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kecacatan pada anak di masa bayi. Yang pertama, penyakit infeksi bakteri atau penyakit panas tinggi dan kejang-kejang. Penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit kronis yang bisa disembuhkan dengan pengobatan yang intensif, namun jika terkena pada bayi, maka dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak. Yang kedua, kekurangan zat gizi. Gizi dan nutrisi yang sempurna sangat dibutuhkan bayi setelah kelahiran. Gizi tersebut dapat diperoleh dari ASI dan makanan penunjang dengan gizi seimbang. Di usia selanjutnya, jika bayi kekurangan gizi atau malnutrisi, maka perkembangan otaknya akan terhambat dan bayi dapat mengalami kecacatan mental. Yang ketiga, kecelakaan pada bayi, terutama pada area kepala dapat mengakibatkan luka pada otak, dan otak sebagai organ utama kehidupan manusia. Jika mengalami kerusakan, maka dapat merusak pula sistem atau fungsi pusat lainnya.